malamnya hujan, siangnya panas, tetap jaga kesehatan, jaga makanan. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran materi baru di kelas 5 kan kalian baru dapat. Ini mulai tadi ini kalian ada tambahan pelajaran materi pelajaran mapel, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kita berdoa dulu. Yuk, sebentar. Dipimpin berdoa Mas siapa ketuanya? Oh ya, Mas Fatar. Ya, ketuanya Mas Fatar. Silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Biar pelajarannya lancar, biar diberi kemudahan, biar diberi keberkahan, dan ilmunya bisa masuk bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, tadi Bunda sudah menyampaikan ini materi baru kaitannya dengan coding. Coding dari kata besar kode. Berarti berisikan dengan kode. Nah, sebelum kita mulai, nah coba saya mau cek ini mumpung bulan Agustus dari kemerdekaan, apa tidak dengan lagu hari kemerdekaan? Sambil tepuk tangan ya biar tambah semangat ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari merdeka bangsa Indonesia. Salam merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih dikandung badan, kita tetap membela negara Indonesia. Kita tetap membela negara kita. Tadi sekilas kemudian dengarkan tepuk-tepuknya itu ada ya? Itu tepuknya berpola enggak itu? Kalau sudah berpola kira-kira enak ada didengar? Sama, tapi kita ini akan kita bahas kira-kira kalau polanya ngawur, nggak sesuai aturannya, bisa terjadi nggak bisa dipakai enggak? Nah itu, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mempraktekkan. Kalau kami ini ternyata jelek, tapi kalau kita pakai pola aturan, hasilnya bagus. Kelihatan bisa loh ya. Nah, kita mau masuk nih ya. Bunda ini fokuskan jadi satu materi dulu. Nanti ini materinya pengenalan pola. Ya, yuk. Nah, kalian itu belajar pasti ada tujuannya, ya enggak? Orang penting, oh yang penting aku sekolah bu, dapat uang sangu, dapat teman, yang penting di rumah tidak perlu dibantu orang tua. Oh tidak, belajar itu ada tujuannya. Yang pertama, siswa dapat mengenal konsep belajar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Pertama kamu kenal dulu berpikir komputasional, berpikir komputasi. Misalnya ini dengannya komputer, ini kok komputasional, ini apa ya? Nah, kamu nanti paham dulu itu apa, berpikir komputasional itu yang seperti apa. Setelah kamu paham, nanti kamu dapat menerapkan itu melakukan di kehidupan sehari-hari. Kalau sudah paham, sudah mulai menerapkan, nah ini sudah mulai menganalisis tingkatnya, levelnya lebih atas. Ini tuh kudunya ini, oh ini kudunya seperti ini. Nah itu tujuan belajar kita. Sekarang kalian perhatikan, pernah nggak lihat ini? Bisa
beli satu keranjang itu nggak hasilnya masuknya satu-satu. Lama enggak? Lama. Berarti dibuat seperti itu untuk mempercepat, mempermudah pekerjaan. Dan pastinya itu lebih akurat dibandingkan kamu mutul-mutul pakai. Terus pertanyaan kedua, bentuknya sama enggak ini? Beda. Angkanya sama enggak? Beda. Setiap produk apakah sama? Tidak. Beda. Pertanyaannya mudah sekarang. Nah, menurut kalian kode angka yang terdapat pada barcode semua produk sama atau berbeda? Berbeda. Selaginya itu produknya sama berarti barcode-nya sama, produknya berbeda, kodenya berbeda. Merek sama, tapi volumenya berbeda. Contoh, kamu beli susu, ya susu yang isinya 500 gram dengan susu yang isinya 1000 gram atau 1 kilo, kira-kira sama enggak barcode-nya? Beda. Kalau sama nanti harganya sama, rugi yang jual, gitu ya. Oke, terjawab sudah berbeda. Terus, bagaimana jika ada salah satu produk yang kita beli tidak tersekat oleh kasir? Kamu beli nih, terus ada mbak yang lupa, kamu pulang, bisa enggak pulang? Tidak. Biasanya ada apa? Sensor, alarm, gitu. Ya enggak, pikirannya kita ngambil dong. Ya, karena apa? Oh, ternyata produk yang kita beli itu belum terapkan oleh mereka sebagai barang yang dibeli. Oke, yang ketiga, bagaimana cara kerja pola tersebut? Belum ya, Aril. Oke, kita pelajari pada siang hari ini. Nah, ini, kita ini akan belajar seolah-olah itu bikin caranya komputer, bikin caranya mesin yang tadi itu, HP yang kamu buat game itu atau kamu gunakan untuk yang lainnya itu bisa digunakan. Orang dulu itu dia kok bisa ya buat apa itu, buat game. Oh, kok bisa ya muncul komputer sekarang yang canggih seperti itu. Kok sekarang HP-nya sudah bisa untuk macam-macam. Ini tidak berpikirnya seperti itu. Apakah mereka berpikirnya seperti kita? Nah, mereka ternyata sudah berpikir secara komputasional, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya computational thinking, proses berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah, ya, yang dapat dilakukan oleh manusia ataupun komputer. Jadi tidak hanya manusia, tidak hanya komputer. Komputer itu buatan manusia. Logikanya manusia harus lebih cerdas daripada komputer. Nah, terus lanjut ya. Kenapa kita harus belajar ini? Karena tujuannya untuk apa? Berpikir komputasional itu tujuannya apa? Untuk membantu memahami masalah secara mendalam. Tadi, kasirnya sudah bisa, tapi pilih sistemnya. Nah, kita nanti dibelajar di situ. Terus dapat menghasilkan solusi yang efektif, menyusun langkah-langkah solusi yang jelas sehingga dapat dijalankan oleh komputer ataupun alat digital, dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif dan logis. Nah, ini sebetulnya tujuan secara umum, ya. Tapi untuk kelas 6 SD, karena ini baru mulai ya, ini kalian hanya di sini mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif dan logis. Jadi kalian distimulus bagaimana caranya. Oh, kalau ada satu permasalahan itu saya mau berpikir. Oh, ini loh permasalahannya ini. Cara berpikirnya saya harus seperti ini. Dan itu logis. Nah, itu yang mau kita kembangkan. Nah, ada 4 prinsip berpikir komputasional. Kamu dibilang, kamu sudah berpikir secara komputasional. Itu kalau kamu memenuhi prinsip yang pertama, dekomposisi. Memecahkan masalah yang besar menjadi satu bagian-bagian yang berbeda. Siapa yang pernah ulang tahunnya dirayakan? Pernah? Tak mungkin belum pernah. Dan mungkin atau tetangga belum pernah, Mbak. Ulang tahun dirayakan? Iya, harus gede ya. Tapi yang penting ada
ada undangannya, oke, ada kuenya. Nah, kalau kita mau merencanakan merayakan hari ulang tahun, tidak hanya kita, mungkin saudara kita, teman kita, tetangga kita, adik kita. Nah, kalau itu saja permasalahan, apakah perayaan itu bisa langsung saja kita rayakan tanpa perencanaan, tanpa persiapan? Tidak. Acaranya besar, mungkin yang diundang 10, 20 atau 50 orang. Tapi kita harus mempersiapkan. Kita apa yang harus dipersiapkan ini? Kita harus minta. Pertama, kita harus tentukan dulu temanya ulang tahun apa. Oh, temanya itu adalah Upin Ipin, misalkan. Kan harus itu. Yang kedua, ada yang menyiapkan undangan. Ya enggak, sudah tahu tema. Oh, Upin Ipin. Upin Ipin itu biasanya ada apa sih jenisnya Upin Ipin? Ada yang kayak Kak Ros, ada yang kayak Mimi, ya, ada terus berarti Upin Ipin itu kan anak-anak ya, berarti bajunya ya seperti anak-anak. Nah, itu harus ditentukan. Terus ada yang menyiapkan undangannya. Kalau tidak ada yang menyiapkan undangannya, nanti tidak ada yang datang. Ada juga yang menyiapkan makan dan minumnya. Terus ada yang menyiapkan dekorasi dan termasuk menyusun acara. Nah, kita bagi-bagi ini termasuk sebetulnya kita sudah melakukan berpikir komputasional. Tapi yang prinsip apa? Yang dikomposisi. Pernah nggak kalian buat perencanaan seperti ini? Atau mengikuti orang tuamu, tetanggamu, kamu bantu. Nah, secara tidak langsung kamu sudah menemukan ini. Prinsip pertama. Prinsip yang kedua, ya ini yang nanti akan kita gunakan untuk belajar, dan ini sebetulnya sudah ada di kehidupan sehari-hari ini. Namanya pengenalan pola atau pattern recognition. Mencari kesamaan atau pola dari masalah yang dihadapi. Ini contoh. Pola berulang. Ini contohnya pola gambar ya. Ini gambar apa? Segitiga terus? Kemungkinan di sini apa berarti? Segitiga, oke. Pola gambar kedua, pola bertumbuh. Awalnya ini bentuk apa? Perseginya 1, terus di sini 2, terus di sini perseginya 3. Kalau dilanjutkan jadi perseginya apa? Oke. Pola berikutnya refleksi atau cermin. Seperti kita bercermin. Awalnya seperti ini, ya. Nah, kemungkinan ini ke sini, ini pasangan ini hadapnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke sini ya, menyerupai pola ini ya. Oke, itu apa prinsip pengenalan pola? Nah, itu kalau polanya gampang. Nah, ini yang sering di sekolah. Pernah menemukan seperti ini? Kalau pernah berarti kalau sudah pernah berpikir komputasional. Sudah melakukan pola bilangan ganjil. Berapa ini? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Terus kali ini yang benar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini yang loncat. 5, 10, 15, 20, 25. Masih. Coba terus yang ini. Kita lanjutkan masih pola. Nah, ini ada latihan coba. Lengkapi pola berikut. Ini bentuknya apa? Ini seperti ini. Apa ini bentuknya? Ya, terus belah ketupat, belah ketupat. Terus tentukan angka berikutnya. 3, 6, 9, 12. Dua berikutnya. Nah, prinsip ketiga, abstraksi. Oh, ini nggak kelihatan ya. Abstraksi, memfokuskan informasi yang penting dan kamu buang informasi yang tidak penting. Diabaikan, bukan dibuang ya. Jadi kalau misalkan kalau di bahasa Indonesia itu kamu menentukan itu pokok, ya kamu fokus pada satu kalimat. Toh, ini contohnya. Aku adalah seekor hewan.
untuk lembar kerja. Nah ini sebelum guru, nggak cepat tahu ya. Nanti ini kalian lihat, jangan lihat sebelah sana. Itu apa jawabannya? Kami nggak kelihatan kan? Nih kalian amati. Ini kita pakai prinsip berpikir komputasional yang kedua, pengenalan pola. Tapi Buning ambil yang pengenalan polanya dengan gambar. Kebetulan gambarnya lucu-lucu, emoji. Sering lihat kan gambar? Anak sekarang. Ada tertawa, ada senyum, ada sedih, ada kebetulan gambar hewan, ada yang gambar lope-lope, ada ini dan belut anak. Di bawahnya ini ada apanya? Ada kodenya. Emoji tertawa itu mewakili angka atau bilangan 5. Emoji senyum mewakili bilangan 2. Nah, setelah itu nanti kalian baca polanya, ya. Contoh, pola pertama, soal pertama, tertawa, berarti berapa angka? 5. Ditambah hewan, hewannya di sini 3, berarti di sini bentuk bilangan 53. Terus ini tanda apa? Penjumlahan. Terus ini kalau yang lope-lope ini angkanya 4. Terus ini yang tuh, yang sedih ini 0. Berarti berapa ini? Lope sama 4 sama 0 berarti 40. Nah, berarti berapa? 53, baca itu. 53 ditambah 40 hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 93. Nah, kalau di sini ya nanti kalian tulisnya pakai angkanya saja. Enggak usah bawa gambar, enggak usah. Angkanya kalau jawabannya 93 ya tulis 90 sampai dengan 10. Sini mengerti? Oke, nah ini lembar kerjanya itu untuk kelompok. Setiap anak tetap dapat 1 lembar. Ya, tapi nanti yang untuk maju itu hanya 1. Dan setiap anak tetap punya lengkapannya. Ya, kelompoknya, ya, kelompok 1 nggak pergi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok yang ganjil mengerjakan soal 1 sampai dengan 5. Ganjil, tadi kelompok berapa saja yang ganjil? 1, 3, 5. Nah, kelompok yang benar 2 dan 4 mengerjakan yang soal nomor 6 dan sampai 10. Bisa? Ini mengerti? Ya, sebelum Buning bagi, ada yang mau bertanya tidak? Ya, oke ya. Kalau begitu tak bagi dulu. Nih, mana ya? Mana ya? Nah, silakan bisa dimulai termasuk kelompok dan sudah berbagi ini kelebihan. Oke ya. Ya, waktunya 15 detik, 10 menit aja cukup. Cukup. Nanti perwakilan kelompok seperti biasa ya maju ke depan, kita konfirmasi jawaban dengan kelompok yang lainnya. Tepuk semangat. Semangat mencatat. Ayo, terima kasih. Sudah selesai kelompok sini. Oke, kita tunggu untuk kelompok yang lainnya. Nah, kalian bisa saling konfirmasi dalam satu kelompok, cek ya, saling mengecek jawaban dari temennya. Sudah benar belum? Siapa tahu tentunya ada ya kurang teliti. Kelompok ini sudah. Kenapa kamu belum bisa semuanya?
Yang masih ragu bisa pakai pensil dulu. Kayak kita ini tidak apa-apa, tuliskan di belakang fotonya ada. Untuk mempermudah ini bisa dituliskan. Nah, ini kan bilangan berapa terus di bawahnya dulu. Nah, untuk mempermudah kalian. Lupa tulis juga. Waktunya 10 menit. Kamu berapa? Kamu jangan berapa? Berarti kan kita sudah sakit, berarti 9. Jangan berapa? Mau maju duluan coba, ngomong berapa? Yo, yang mau maju ini kebiasaan ini. Kalau mau bagian maju-maju itu pasti susah. Ya. Ini tanggal berapa? 3. Mau maju. Yo, pokoknya Nak Faris maju dulu yo. Yo. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Berarti yang konfirmasi kelompok 1 dan kelompok 5. Yuk, temennya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pelajaran pada nomor 6 sampai 10. silakan bisa dituliskan. Baik salah satu. Yo, siapa yang mau menuliskan?
Oh, berarti matematikanya perlu belajar lagi ya. Tapi sudah paham ya untuk prinsip berpikir komputasional yang pengenalan pola. Nah, dulu tambahi ini. Manfaatnya apa? Memecahkan masalah lebih terstruktur. Orang berusaha-berusuh. Kamu apalagi kalau di pelajaran matematika ataupun IPA, pas ada soal, aja seperti bukan mas ketemu hasilnya sama. Loh ya tidak, semua ada langkah-langkahnya. Ya enggak? Sama saya kalau pelajaran pas berhitung seperti ada jawabannya kok. Orang bicara kerja nih. Soleh. Yang lainnya juga katanya. Ya. Tetap langkah-langkahnya itu nanti memudahkan kamu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terus meningkatkan efisiensi proses kerja, mempersiapkan keterampilan abad 21. Abad 21. Kita sekarang sudah masuk ke abad 21. Lebih canggih lagi. Apa keterampilan abad 21? Berpikir kritis, komunikasi. Terus apa? Kritis, komunikasi, kreatif. Orang yang tidak mau berpikir, tidak mau kreatif, komunikasinya tidak jalan, dia akan tertinggal. Mau nggak kalau kalian itu nanti semakin kalian nanti tumbuh dewasa ya, hidup di lingkungan masyarakat, terus kalian ditinggal sama tertinggal dengan yang lainnya di sekitarmu, nanti kesulitan, ya seperti itu. Oke, terus, nah, Bu, kalau di kehidupan sehari-hari itu alat yang bisa dipakai apa toh? Nah ini loh, di komputer. Jelas, komputer itu pakai bahasa pemrograman, pakai kode. Smartphone, nonton video, bermain game. Kalau di game itu biasanya ada level-levelan enggak? Iya, level itu kan berarti tingkatan. Berarti orang yang bermain game itu sedang menerapkan berpikir komputasional. Tapi kalau terus, wah Bu, nanti kalau di rumah, jadi saya punya alasan kepada orang tua, kayak game nih. Loh nanti kok nge-game terus, Bu ini lagi belajar coding. Nggak boleh. Ada waktunya ya deh. Loh Bu, katanya Bu Ning itu, ini kalau main game, ya sudah bisa naik ke level-level berikutnya itu sudah berpikir kritis loh Bu, sudah berpikir seperti komputer loh Bu. Iya berpikir, tapi kalau terus-terusan nanti juga kecanduan. Akhirnya kamu berpikirnya hanya itu. Padahal kita kan manusia harus berpikirnya kompleks macam lebih luas. Terus, ada banyak peralatan elektronik sekarang yang memanfaatkan kode. Contoh, kamu pernah lihat nggak kunci rumah yang sekarang pakai apa? Pakai kata sandi. Ya di film-film soalnya deh sudah sangat canggih deh. Nah kunci rumah yang ini masih coklat. Kunci rumahmu masih sama deh. Coklat apa sudah pakai nomor pin-pin itu masih coklat. Tapi kan kita sudah bisa melihat ya di TV loh itu sudah bisa pakai pin kayak pin ATM. Ya kayak pin ATM. Sudah punya ATM. Tapi pernah kan melihat orang tuanya ke bank masuk ke kartu ATM keluar uangnya atau menyimpan uangnya sudah? Kalau kira-kira orang tuamu masuk ke pinnya berbeda, keluar enggak itu uang? Tidak keluar. Nah itu sudah pakai prinsip ini. Nah sekarang, ya, sekarang belum kita mau ke tes formatif. Ini tidak kelompok, tapi ini mandiri. Nah, itu lembar kerja ini bisa kalian simpan. Ini nanti yang dikumpulkan ke guru. Jangan lupa diberi nama. Ya, ini yang saya ambil untuk penilaian. Nah, namun sebelum kita mengerjakan soal formatif ini, ada yang masih kesulitan, masih bingung. Utamanya yang prinsip berpikir komputasional, prinsip pengenalan pola. Saya mau tanya deh, Budeng deh. Coba kita cek dengan tes formatif.
Yuk, yang sudah dapat lembar kerja langsung pertama beri nama, hari, tanggal, kelas. Baru kalian lanjutkan. Lihat dengan teliti ya. Boleh pakai penggaris, yang tidak bawa penggaris ya tidak usah pakai penggaris, langsung dibuat gambar. Berarti sisa yang apa? Sisa yang disilangin ini ya, berarti silang ini. Bisa tinggal silang begitu dan ya kan? Lihat contohnya, berarti kan gambar yang hilang atau gambar yang tambah. Oh, berarti berpikir kritis, berpikir logis. Dari tanggalnya dong, ayo. Dari tanggal sudah. Dari tanggal. Sampai dulu.
sama Mbak Farah? Mbak Farah, seneng nggak pelajaran coding ini? Seneng, kenapa senengnya? Apa? Ada? Melatih pola berpikir. Coba yang orang positif, seneng nggak? Senangnya di apanya? Belajarnya sambil bermain, tidak kelihatan belajar, tapi kelihatannya bermain. Padahal kita sedang belajar, sedang memasak, berpikir, Oke. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama sekaligus berdoa untuk pulang. Yuk, silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Silakan.